selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini kita kedatangan tamu spesial, dia namanya Devita. Nah, kita kenalnya itu karena rekan kerja. Iya betul, kerja bareng. Nah, sekarang masuk di episode susah senang di Taiwan. Berapa lama di Taiwan? 1 tahun 9 bulan. Udah lengkap banget. Oke. Udah hampir pulang. Udah hampir pulang. Terus Q&A kita hari ini 1 tahun 6 bulan ya? 9 bulan. Ada gak kesan-kesan yang tak terlupakan? Sebelumnya ke Taiwan ini kuliah atau? Gue ke Taiwan ini sekolah bahasa doang, khusus sekolah bahasa. Di Seta? Di Seta. Oh, dia Seta, gue dulu di Wenhua. Tapi sekolah kita tetanggaan sih sebenarnya. Iya, dekat. Gak jauh beda. Terus gimana? Udah mau pulang nih? Jadi pertamanya itu gue ke Taiwan karena gue di Indonesia udah kerja. Nah terus gue tuh bosen. Terus gue pikir-pikir, aduh gue mau ngapain ya kalau misalnya gue cuma resign doang, terus gue gak kerja, masa gue pengangguran. Aduh gue tuh waktu itu udah umur 25. Terus gue kayak quarter life crisis gitu, kayak aduh gue mau ngapain ya, kayak nanti masa depan gue gimana segala macam gitu-gitu. Akhirnya gue pikir, ayo udahlah, nanti kalau misalkan in the future gue tuh nggak mau gue nyesel kalau misalkan gue tuh nggak melakukan hal-hal yang gue pengenin sebelum misalnya nanti gue married atau gue punya anak gitu. Akhirnya ya udah gue decide, oke, gue mau ke Taiwan, gue mau belajar bahasa. Jadi awal mulanya ya karena nggak pengen nyesel karena nggak sekolah bahasa gitu. Iya, maksudnya lebih ke gue tuh nggak pengen nyesel, nggak ngelakuin hal-hal yang gue pengen. Misalnya kayak gue tinggal sendiri di luar negeri, terus kayak gue pengen nih cobain belajar culture dari negeri orang lain tuh kayak gimana sih gitu. Jadi awal datangnya emang beneran pengen sekolah bahasa aja, nggak tertarik untuk lanjut lagi gitu? Enggak, karena sebenarnya kan gue udah lulus S2 tuh pas di Indonesia, terus gue udah kerja. Dan ya udah gue datang itu karena gue cuman pengen menikmati sesuatu yang baru dan belajar Mandarin. Hitung-hitung nambahin skill lah. Wah, bagus. Terus kalau nanya nih, 1 tahun 9 bulan di Taiwan, suka dukanya apa? Dukanya dulu. Sebenarnya nggak banyak sih ya dukanya, karena kan gue senang banget nih, wah gila ini new life gitu, kayak gue punya sesuatu yang baru, experience hal yang baru. Cuman mungkin yang bener-bener gue ngerasa tuh susah banget karena pas summer itu kan bener-bener panas banget, dan kulit muka gue itu tuh bener-bener super duper sensitif banget. Jadi tuh kayak pas summer itu tuh kayak muka gue jerawatan parah banget, kayak bener-bener satu muka sampai merah banget, tuh sampai gue kayak stres banget. Aduh gila, gue mesti ngapain gitu. Kalau ke dokternya gimana tuh? Nah akhirnya gue pergi ke dokter. Pertama gue kayak pergi ke dokter yang ya lumayan terkenal lah gitu kan. Terus ternyata tuh kayak dokter yang terkenal itu tuh kayaknya mungkin bagus buat kulit tapi nggak spesialis buat jerawat gitu, nggak spesialis buat muka. Jadi pas gue dikasih obat, muka gue tambah hancur. Wah, kacau tuh. Apalagi dokter di Taiwan kalau misalnya nggak ada kartu kesehatan kan mahal banget tuh. Lumayan mahal ya. Aduh gila, gue nangis, kayak gue bingung banget gue mesti ngapain sama muka gue. Kayak aduh gila, ini gue mesti gimana, muka gue mesti gue pakein apa. Kayak gue pergi ke dokter malah tambah kacau gitu. Sampai akhirnya kayak gue inget banget, gue pernah dikasih tahu sama temen gue, salah satu dokter mukanya dia. Akhirnya gue pergi ke dokter muka itu, walaupun sebenarnya harganya jauh berkali-kali lipat lebih mahal daripada yang gue pergi sebelumnya. Wah, berarti dukanya lebih ke cuaca, susah adaptasi berarti ya? Iya, karena kulit muka gue itu sensitif banget sih. Bener-bener super duper sensitif banget Gitu. Kalau senangnya nih, Senangnya banyak sih, kita punya teman dari negara yang berbeda-beda. Terus kayak bisa belajar culture yang beda-beda juga. Terus kayak lu belajar sesuatu yang baru, punya something new dibandingin kayak kehidupan gue ya sebelumnya. Kayak dulu kan gue kayak Gitu-gitu aja. kuliah, terus kerja. Abis kerja kan kayak paling pulang, kayak terus besokannya bangun pagi kerja, pulang, kayak repeat the same routine gitu. Terus akhirnya ya udah pas gue kesini kayak gue senang banget nih, gila gue punya sesuatu yang baru dan gue kayak sibuk sepanjang hari gitu. Aktivitasnya apa? Jadi pertama pas gue ke Taiwan, gue pikir pertamanya itu kayak gue cuman mau sekolah bahasa doang nih gitu, kayak seneng kan gitu, jalan-jalan gitu. Terus kayak ternyata pas gue nyampe di Taiwan, gila, ternyata gue tuh sekolah cuma 2 jam sehari. 3 jam gak sih? Dua. Jam. Nah sama kayak ada extend kelas gitu lah. Kalau misalnya gue mau ambil kayak kelas tambahan gitu. Cuman rata-rata tuh kelasnya tuh cuma 2 jam. Terus gue kayak oke, gue tuh kelas tuh jam 8 pagi gitu. Kayak
gue selesai jam 10 terus aduh gue mau ngapain lagi ya, gue bener-bener kayak udah nggak tahu mau ngapain. Akhirnya gue iseng lah, gue cari-cari kerja part time gitu. Nah ya udah setelah mulai kerja part time ternyata sibuk banget. Pagi kerja, pagi sekolah, jadi siang kerja pagi gitu ya? sekolah, pulang sekolah kerja, abis itu bikin PR pulangnya, abis itu baru tidur. Dan itu kayak jadi gila capek banget ya Padat ya? gitu, padat. Kalau pengalaman yang tidak terlupakan ada gak sih selama di Taiwan? Yang nggak terlupakan Yang pokoknya mungkin membekas lebih yang konyol kali ya. Oke, boleh. Jadi tuh pas gue ke dokter muka, nah ini masih nyambung nih. Oke, dokter muka lagi. Iya, dokter muka lagi. Soalnya gue merasa ini tuh kayak konyol banget gitu. Jadi kan gue ke dokter muka nih, dan dokternya tuh bilang kayak, lu mau nggak nih gue kasih obat yang manjur banget nih, obatnya tuh mantep banget gitu. Namanya Bilang, apa tuh? Adalah kita sensor lah, sensor. sensor. Soalnya itu kan obatnya Obat tuh harus dibeli pakai resep dokter kan. Oke. Jadi takutnya nanti ada yang mau beli juga Oke, gitu. dok, namanya apa? Kapsul ajaib, kapsul ajaib. Iya, jangan juga. Ya pokoknya Nah, obat itu terus Nah, karena itu obatnya obat keras, jadi kalau yang mau konsumsi itu tuh ada larangannya lah. Kalau misalnya cewek pasti kayak nggak boleh hamil, terus kayak nggak boleh lu mau program hamil gitu. Ya udah, akhirnya gue bilang kayak gue mikir ya udahlah, kayak gue kan nggak mau hamil juga, gue juga lagi nggak hamil gitu kan. Nggak apa-apa, kasih gue aja gitu obatnya. Terus kayak dokternya bilang ini obatnya mahal loh gitu. Terus kayak gue tanya Berapa? mahalnya berapa gitu. Terus dokternya bilang lo harus minum obat ini tuh minimal 14 hari katanya gitu. Dan satu hari satu katanya, satu hari satu butir gitu. Terus dia bilang, satu butirnya mahal loh. Terus gue tanya kayak satu butirnya berapa? Satu butirnya tuh 100 NT. Terus gue kayak oke, 100 NT ini bisa makan buat satu kali gitu. murah lah itu satu ini satu 100 NT 100 NT, iya 100 NT, satu 100. kapsul. 100 cm 50.000 doang tuh satunya. Iya, tapi gue harus minum 14 hari. Nah gitu, jadi kayak satu kali minum obat sama dengan satu kali makan. Oke. Ya kan? Karena Tapi- tiap hari berasa sih. Iya, terus udah gitu kan sebenarnya kalau misalnya obat di Taiwan kan lebih murah kan kalau lo punya yang kartu kesehatan itu. Terus Kalau gua- nggak ada jadi lebih mahal. Iya, gue nggak ada jadi gue mahal. Terus gue bilang kayak nggak apa-apa, lo kasih aja gue obatnya gitu. Terus dokternya bilang tapi lo nggak boleh hamil ya, nanti lo bakal dibikinin kayak surat juga kalau misalnya lo tuh nggak boleh hamil, lo nggak boleh donor darah gitu. Terus gue kayak iya oke, fine gitu. Terus udah dong, gue keluar nih dari ruangan. Terus kan gue nunggu dong buat obatnya. Terus pas gue lagi nunggu gue disamperin sama susternya, katanya susternya kayak lo mau ambil obat ini ya gitu. Terus gue bilang iya gue mau ambil obatnya bener gitu. Terus dia bilang lo mau ambil buat 14 hari ya. Iya. Ya udah nih lo bayar 40 NT, lo tes pack dulu. Terus gue kayak hah, gue disuruh tes pack gitu kayak. Terus gue kayak enggak gue nggak perlu tes pack, gue bener-bener clear gitu, gue nggak hamil. Gue bilang gue nggak pernah seksual intercourse, jadi gue nggak bakal hamil, gue bilang gitu. Terus kayak susternya bilang iya gue tahu, tapi ini peraturan dari pemerintah gitu. Terus gue kayak oke gitu, ya udah akhirnya gue bayar lah. Terus dia kasih, terus mungkin susternya langsung ajarin gue gitu gimana cara pakainya. Tes pagi diajarin cara pakai. Iya, dia ajarin gue cara pakainya. Tapi Nah, awkward nggak? gue kayak awkward gitu kan. Dan di posisi itu kan kayak kalau lu mau tes pack tuh lu harus pipis gitu. Sedangkan sebelum ke dokter tuh gue udah pipis, jadi gue kayak gue nggak pengen pipis gitu. Terus gue kayak gue bilang ke susternya ya udah bentar ya gue minum dulu, gue bilang gitu. Akhirnya tuh udah urusan tes pack udah kelar, kayak udah pokoknya ya udah pasti negatif gitu, orang gue kagak ngapa-ngapain gitu kan. Terus udah ya udah akhirnya obat diambil, ya udah. Terus kayak susternya bilang iya sorry ya kita suruh lu paksa lu tes pack soalnya ini kayak peraturan pemerintah gitu. Ya udah, tapi kayak gue berasa kayak aduh ini konyol banget gitu ya gitulah. Tapi tes pack sama muka sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Jadi itu sebenarnya ada karena obat yang dikasih itu tuh kayak bakal mempengaruhi hormon gitu. Karena mempengaruhi hormon makanya ketika minum obat itu nggak boleh hamil, nggak boleh donor darah dan lain-lain gitu. Karena itu obatnya keras. Oke, nyampe di penghujung acara, gue jadi merasa aneh banget. Tapi gue nggak pernah di posisi itu sih, jadi gue nggak tahu juga. Waktu denger ceritanya sih gue juga berasa aneh sih. Aneh kan? Tapi menurut gue lumayan oke sih ya. Kayak pemerintah Taiwan tuh berarti bener-bener tegas banget gitu. Kayak dia tuh emang nggak mau kasih kalau ketika lu mau ambil obat itu kayak lu bener-bener emang lu clear gitu. Dan setelah kita ambil obatnya pun kita dikasih kayak surat gitu sama dokternya yang menandakan kalau kita tuh lagi konsumsi obat keras, jadi kita nggak boleh donor darah gitu. Oke, sampai di penghujung acara, ada makanan paling suka di Taiwan? Pilih satu, banyak tuh. Wah banyak sih. Apa ya makanan yang paling suka? Sebutin 10 deh. Waduh, Tiba-tiba lupa. banyak lagi. Oke, yang gue paling suka tuh Yang paling sering makan. saokao. Saokao. Saokao tuh gue suka banget. Terus udah gitu caci pie.
terus Cipai. cipai. Terus dari abis itu apa lagi ya? Oh, cirovan. Itu tuh makanan kalau gue udah males mikir. Jadi kayak udahlah gue males mikir, gue makan cirovan aja gitu. Terus apa lagi ya? Ya sisanya kayak gorengan gue makan sih. Oh, gue tuh suka banget kalau misalnya beli gorengan, gue suka banget pesen tienpula. Itu gue bener-bener suka banget. Jadi dibikin pakai apapun itu tienpula pasti gue bakal beli. Terus kalau boleh pilih satu doang, pilih apa? Tienpula. Cuma satu itu doang, gorengan yang paling gampang dibeli dimanapun. Oke, kalau minuman? Minuman banyak lah ya, kan kita setiap hari pesan minum. Iya bener-bener ini komplotan beli minum. Iya, pokoknya kita setiap hari pesan minum lah apapun gitu. Dan tergantung mereknya. Jadi kalau misalnya mereknya Pasautu udah tahu minumnya apa. Uselan pokoknya udah ada lah daftar minuman. Udah hafal. Kalau yang paling suka paling favorit apa nih? Favorit. Susah Oh, Pincilin Hongcha. Mantap. Untung gak bilang boba. Oh, selama di Taiwan jadi boba itu udah bukan nomor satu lagi. Emang sih itu the bestnya. Tapi kalau untuk yang udah setiap hari minum udah bosen. Bisa tahu lah. Iya, lebih bosen sih kayak soalnya rata-rata kan kayak boba tuh ya udah kurang lebih gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau misalnya udah lama di sini tuh pasti mau minum yang lain. Bener juga sih. Oke, jadi bentar lagi kan lu mau balik Indo nih. Pas balik Indo nanti selain kerja lu ada bikin rencana apa nggak sih, bisnis atau apa? Oke, jadi tuh sebenarnya gue sama partner gue kita itu baru mulai bisnis. Jadi tuh kita bikin kayak scented candle, jadi lilin wangi-wangian gitu. Kita berdua tuh suka banget wangi-wangian. Cuman gue itu tuh kayak gampang banget mual kalau cium wangi tuh yang aneh-aneh gitu. Kayak parfum gitu. Iya, maksudnya sebenarnya parfum oke, tapi kayak misalnya udah terlalu banyak chemicalnya, itu tuh gue kayak bisa pusing, kayak keracunan kimia gitu. Atau muntah. Pakai wangi-wangian tuh lebih relax lah, lebih enak gitu. Jadi sekarang kita mulai buat bikin. Nama gitu. Ini nama IG-nya apa? Nama IG-nya art.eden. Nah, boleh dilihat ya. Oke. Boleh dibeli juga. Oke. Jadi kayak lebih ke lilin yang ada aromanya gitu. Iya, lilin yang ada aromaterapinya dan kita berani jamin itu tuh yang kita bikin natural gitu. Kita benar-benar pakai bahan yang aman. Oke, jadi sukses terus ya nanti buat udah mau pulang Indo, bikin bisnis sambil kerja juga. Semangat terus. Jadi video ini juga bisa jadi kenang-kenangan yang tak terlupakan gitu lah ya. Oke, yang thank berbagi you. sharing sama teman-teman. Oke, sekian aja videonya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow kita di Instagram. Nanti juga gue akan taruh jual lilin. Art.eden. Oke, yang jual lilin tadi kalian bisa cobain. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Salam Finisha. Bye-bye.